Salam Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mengalami keterhilangan itu bukanlah hal yang mudah di dalam hidup ini. Apalagi kalau kita kehilangan orang-orang yang sangat kita kasihi, yang kehadirannya masih sangat kita butuhkan di dalam hidup ini. Tetapi saudara-saudara, Alkitab pernah mencatat ada seorang tokoh yang bernama Ayub yang kehilangan 4 hal di dalam hidupnya, saudara. Kalau kita membaca di dalam Ayub pasal yang pertama dan yang kedua, saudara, Ayub itu kehilangan kesehatannya, Ayub itu kehilangan anak-anak yang dia kasihi, Ayub itu juga kehilangan hartanya dan kehilangan dukungan dari istri dan sahabat-sahabatnya. Saudara-saudara, 4 hal yang hilang di dalam diri Ayub itu, saudara, membuat dirinya merasa sangat terpuruk di dalam hidup ini. Saudara-saudara, kita mengetahui bahwa kalau kita membaca Ayub pasal yang pertama dan yang kedua, iblis itu memiliki satu asumsi, satu anggapan bahwa selama ini Ayub hidup mengasihi Tuhan, hidup saleh, hidup jujur di hadapan Tuhan, oleh karena Tuhan mengelilingi hidup Ayub dengan berkat-berkat yang melimpah. Nah, tetapi saudara, iblis berkata kepada Tuhan, kalau hamba-Mu Ayub ini seandainya semua berkat-berkat yang Kau limpahkan itu bagi Ayub diambil, dia kehilangan anaknya, dia kehilangan dukungan dari orang sahabat-sahabatnya, dan dia kehilangan kesehatannya, pasti Ayub akan mengutuki Engkau dan meninggalkan Engkau. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat saudara di dalam pencobaan yang pertama yang dialami oleh Ayub ketika dia kehilangan seluruh hartanya, ketika dia kehilangan seluruh anak-anaknya, Ayub masih bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Tetapi saudara, ketika kita melihat ada pencobaan-pencobaan yang jauh lebih berat yang dialami oleh Ayub, dia mengalami satu penyakit yang sangat tidak nyaman, yang sangat membuat hidupnya tidak enak dari ujung rambut sampai dengan ujung kakinya. Bahkan sahabat-sahabatnya turut menyalahkan dia, menuding dia. Pasti penderitaan yang dialami oleh Ayub ini oleh karena ada dosa-dosa yang belum diakui oleh Ayub sehingga dia harus bertobat kepada Tuhan. Bahkan istrinya yang bersama-sama dengan dia pun mendorong dia, memotivasi dia untuk mengutuki dan meninggalkan Tuhan. Saudara-saudara, di dalam kondisi yang sangat tidak mudah ini, kalau kita membaca di dalam Ayub pasal yang ketiga, ayat yang pertama dan seterusnya, saudara, dikatakan di situ Ayub begitu terpuruk hidupnya. Bahkan dia sampai mengutuki hari kelahirannya. Tuhan, kalau aku tahu hidupku seperti ini, lebih baik aku tidak lahir di dalam dunia ini. Atau ketika aku hampir lahir ke dalam dunia ini sebagai seorang bayi, biarlah Engkau ambil nyawaku. Daripada Tuhan aku mengalami penderitaan, mengalami pergumulan yang sangat berat, yang aku sendiri tidak tahu kenapa hal ini terjadi atas hidupku. Saudara-saudara, kalau kita berada di dalam posisi Ayub, saudara, itu bukanlah hal yang mudah. Tetapi di tengah-tengah saudara ketidakmengertian, di tengah-tengah di mana Ayub mungkin mengajukan banyak pertanyaan-pertanyaan kepada Tuhan, dia sadar bahwa dia tidak bisa memahami dengan sempurna seluruh pekerjaan Allah dari awal sampai kepada akhirnya. Saudara-saudara, di dalam dialog, di dalam percakapan antara Tuhan dengan Ayub, saudara, Ayub menyadari kerapuhannya. Ayub menyadari keterbatasannya sebagai seorang manusia yang tidak bisa menyelami seluruh jalan-jalan Allah. Itulah sebabnya di dalam Ayub pasal 42 ayat yang kelima dan yang keenam, Ayub berkata demikian. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum Ayub mengalami ujian dan pencobaan yang berat seperti ini, dia sudah mengenal Tuhan, dia sudah mengasihi Tuhan.
Tetapi saya percaya saudara, setelah dia mengalami ujian dan pencobaan yang sedemikian berat, Tuhan membentuk dia, Tuhan mempertumbuhkan imannya. Sehingga Ayub menjadi pribadi yang makin terus bertumbuh di dalam pengenalan dan kasih kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika hidup ini lancar, ketika hidup ini berjalan mudah sesuai dengan harapan dan agenda kita, kita itu tidak akan bisa mengenali kondisi kerohanian kita dengan baik. Apakah kita ini menjadi orang Kristen yang mengasihi Tuhan karena berkat-berkat Tuhan, ataukah kita mengasihi Tuhan oleh karena diri Tuhan? Kadang-kadang saudara, kita sulit membedakan itu kalau hidup kita lancar dan segala sesuatu berjalan mulus sesuai dengan agenda kita. Tetapi saudara, ketika ada badai kehidupan, penderitaan, kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kita. Mungkin penderitaan dan kesulitan itu bukan oleh karena dosa-dosa pribadi kita, tetapi itu adalah sarana untuk Tuhan memurnikan iman kita, mendewasakan kita. Supaya apa, saudara? Supaya kita bisa bertumbuh seperti Ayub, di mana kita mengasihi Tuhan bukan oleh karena berkat-berkat yang Tuhan limpahkan dalam hidup kita, tetapi kita mengasihi Tuhan oleh karena diri Tuhan sendiri yang layak dikasihi, yang layak menerima sembah sujud dari kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menerima berkat dari Tuhan, biarlah kita jangan melupakan diri Tuhan sebagai sumber pemberi berkat di dalam hidup kita. Iman yang benar bukanlah iman di mana kita tidak boleh bertanya, bergumul dengan Tuhan. Tetapi iman yang benar adalah di tengah-tengah ketidakmengertian kita di dalam hidup ini, di dalam kenyataan hidup yang sulit ini, kita tetap mempercayakan diri kita dan taat sepenuhnya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan memimpin langkah-langkah kehidupan kita. Amin.